mau minta maaf, mau segalanya deh ke mama gitu kan. Uh, Kayak yang selama ini dilakuin tuh kayak, oh gue dulu bandel banget ya gitu kan. Ternyata tuh yang mama omelin, mama khawatirin itu tuh emang berguna banget. Pilihan menjadi ibu muda seringkali dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Beberapa orang mengatakan usia muda seharusnya masih mampu untuk menimba ilmu lebih banyak lagi, bukan untuk menikah dan kemudian mendapat gelar ibu muda. Namun menjadi seorang ibu di usia yang masih muda tidak melulu penuh dengan kerugian yang dirasakan. Walau tentunya awal menikah muda pun penuh dengan pertimbangan, sebelum akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah keluarga. Inilah sedikit kisah mulai dari kebahagiaan hingga kerikil yang telah dilalui oleh ibu muda. Seru, seneng, deg-degan, bahagia. Serunya itu sih kita bisa main sama anak, bisa juga bisa bermain bareng kayak di playground gitu ya. Seneng aja gitu bawaannya. Tapi kalau deg-degannya mungkin takut salah ngurus bayi, terus juga takut mencontohkan yang nggak baik juga ke anak, mungkin secara nggak sadar atau secara nggak sadar ya. Yang paling aku siapin itu satu, mental, karena mengurus anak itu nggak mudah, dan juga kita juga sebagai ibu muda juga harus terus belajar dan juga membaca artikel ilmu parenting yang saat ini. Pressure-nya itu sih paling perbedaan ya, mungkin perbedaan antara pengetahuan yang aku tahu mungkin aku jalanin gitu, tapi kadang seorang ibu itu nggak percaya diri atau nggak pede ya dengan apa yang dia lakuin untuk anak. Mungkin apa yang dia lakuin yang terbaik untuk anaknya, mungkin ada juga yang menurut orang lain tuh nggak baik gitu. Kalau ngerasa iri sama teman-teman yang masih bebas, jujur aja sih enggak ya, dan jangan sampai iri ya, karena karena menurut aku momen bersama anak itu waktu yang nggak bisa diulang, dan kondisi sekarang itu, keadaan sekarang itu memang aku lagi menikmati banget waktu bersama anak ya, jadi sangat enjoy gitu. Gimana ya, teman-teman aku sih pada ngerti ya kalau kondisinya aku tuh udah punya anak. Cuman kadang aku sering ngelihat teman-teman aku tuh di umur sekarang itu suka kayak nonton konser, lagi heboh-hebohnya nih nonton konser lokal gitu ya. Suka ngerasa pengen deh nonton konser gitu. Tapi gimana ya anak gue gitu, nanti kalau gue nonton konser gitu siapa yang jagain ya, nangis gak ya, tapi itu hanya sekedar lewat aja sih. Lika-likunya sih banyak banget ya, terutama mengimbangkan waktu antara aku ngurus rumah tangga, ngurus rumah, dan ngurus anak. Itu sangat, lika-likunya tuh banyak banget. Yang aku korbanin sekarang itu pekerjaan ya. Aku meninggalkan pekerjaan aku demi anak. Tapi sekarang bagi aku meninggalkan pekerjaan itu sesuatu yang membahagiakan ya. Karena waktu itu nggak akan bisa terulang, dan umur anak itu juga golden age ya. Aku pengen setiap perkembangan anakku aku yang menyaksikan gitu. Menjadi seorang ibu muda sekaligus wanita karir itu adalah sebuah dilema. Memiliki dua peran dan membagi waktu antara keluarga serta pekerjaan harus dilakukan secara seimbang. Karena keduanya punya tanggung jawab yang begitu besar. Dan inilah kisah Lita menjalani kedua perannya.
dari mulai hamil itu aku kebetulan masih WFH ya, jadinya pulang perginya itu nggak lumayan capek dan lumayan effort juga kalau misalnya aku harus berangkat kerja pagi-pagi, terus kemudian dalam keadaan morning sickness, tapi ternyata alhamdulillahnya aku ada WFH dan kemudian jadi aku bisa lebih santai walaupun kerjanya di rumah. Awalnya aku bingung juga ya ketika aku setelah melahirkan aku harus kembali bekerja yang udah nggak WFH lagi. Jadi lumayan juga tuh karena pagi-pagi aku harus mempersiapkan semuanya, terus kemudian aku juga harus pumping di kantor, tapi dengan pekerjaan yang lumayan banyak di kantor, ya aku harus menyempatkan waktu seperti itu ya, kayak nyempatin waktu sehari 2 kali aku harus pumping dan bawa-bawa alat-alat pumping kayak gitu. Kalau misalnya di kantor aku lagi pumping, ya aku tetap masih bisa menghandle pekerjaan aku walaupun ya durasi pumping nggak begitu lama sih gitu. Membagi waktunya ya untungnya aku tuh nggak membawa pekerjaan aku ke rumah ya atau laptop ke rumah karena kan aku kebetulan kerjanya sebagai banker ya. Kemudian jadi aku fokusin semua pekerjaan aku ada di kantor dan begitu udah sampai di rumah aku jadi nggak perlu ditanya-tanya lagi kayak gitu. Awalnya sih aku lumayan kayak baby blues ya kalau misalnya orang bilang tuh, tapi lama-kelamaan ya aku kayak bisa lebih menenangkan diri, terus kemudian lingkungan aku support juga, terus banyak juga teman-teman aku yang selalu kayak kasih sharing-sharing karena kan aku bener-bener ibu baru banget ya, jadinya dari teman-teman aku sharing, jadi lumayan tuh kebantu, jadi aku nggak lebih stres, terus jadi lebih bisa yang tadinya nggak tahu, jadi banyak tahu kayak gitu. Jadi lama-lama ya udah kebiasaan aja kayak gitu. Tapi kalau aku suruh milih ya aku pilih ibu rumah tangga sih. Karena sebenarnya ibu rumah tangga juga ini ya lebih berat daripada pekerjaan di kantor yang kita duduk 8 jam, iya selesai itu pulang. Dan itu kalau misalnya di ibu rumah tangga tuh nggak gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya di kantor itu bisa istirahat 1-2 jam. Tapi kalau di rumah itu nggak bisa istirahat 1-2 jam. Pernah sih kepikiran kayak gitu kalau lagi di kantor itu kayak under pressure. Terus kemudian kayak tiba-tiba suka kesel gitu di kantor gitu. Terus tiba-tiba ya udah deh pengen resign aja kali ya kayak gitu. Aku berusaha untuk kayak nabung dulu. Kalau misalnya memang udah cukup, ya udah nanti aku mungkin mau jadi ibu rumah tangga atau aku mau jadi entrepreneur kayak gitu. Kehadiran seorang ibu memang sangat berharga. Sosoknya selalu menjadi inspirasi dalam setiap langkah, dan nasihatnya menjadi pengingat dikala menentukan pilihan. Tanpa kehadiran ibu, semua akan terasa lebih berat untuk dilewati. Dari ajaran mama tuh cuma ngajarin jadi wanita tuh yang jujur gitu, yang berani dan yang kuat walaupun kita cewek gitu. Kita harus berani speak up lah, berani ngapain gitu, atau kita harus bisa ngebela diri gitu kan. Terus ya kuat juga karena kehidupan emang bener-bener keras gitu kata mama. Karena aku kan dari keluarga yang maaf orang tua itu ayah punya istri lagi gitu kan. Jadi mama tuh cuman bilang harus kuat ya dek gitu, biarin dia sama yang lain kata dia gitu. Yang penting mama bisa ngurus kalian gitu, mama bisa kok ngidupin kalian walaupun kamu jarang ketemu ayah kata dia. Tapi kan seenggaknya masih punya kata dia gitu, walaupun kayak punya ayah tapi kayak kehilangan perannya aja. Alhamdulillahnya dapat suami yang ngelengkapin semuanya yang nggak pernah didapat sama ayah kayak gitu.
Masa stresnya tuh awal-awal iya ya, dibilang baby blues mungkin iya. Soalnya stresnya tuh kayak masih sakit semuanya gitu kan, apalagi aku tuh lahirannya harus sesar gitu kan. Itu bener-bener bekas operasi masih sakit, terus ngurus anak masih yang kayak, terus gendongnya juga masih berat, rasanya sakit. Jadi kayak stres aja gitu sendiri, nggak tahu banyak aja gitu pikiran yang ini nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa nih gitu kan. Padahal lingkungan tuh pada support, suami support banget. Ya memang nggak bisa dijelasin ya, jadi baby blues tuh lagi itu. Tapi alhamdulillah sih bisa semua dilewati. Awalnya sih perjalanannya tuh agak rumit ya, karena abis dapat musibah, orang tua nggak ada gitu kan, mama meninggal, terus langsung nikah dan langsung sih diberi amanah gitu ya, langsung dikasih rejeki. Tapi saat itu nggak langsung jadi karena aku sempat keguguran dulu. Ada space 2-3 bulan baru isi lagi, dan ini baru jadi gitu. Menjadi ibu tapi nggak punya ibu tuh kayak berat banget sih, kayak pas lahir gitu ngerasa mau sujud syukur gitu, mau minta maaf, mau segalanya deh sama mama gitu kan. Kayak yang selama ini dilakuin tuh kayak, kok gue dulu bandel banget ya gitu kan. Ternyata tuh yang mama omelin, mama khawatirin itu tuh emang berguna banget gitu. Makanya pas sekarang jadi seorang ibu, tanpa sosok ibu tuh kayak, oh kayak gini ya. Jadi setiap hari tuh selalu belajar dan bersyukur aja. Ya misalnya kayak anak nangis, kita susuin udah, di gendong udah, diganti pampers misalnya gitu udah, tapi kok tetap nangis, ini kenapa gitu kan. Kayak berat, capek banget gitu kan, yang nggak ada yang bantuin gitu. Terusnya kayak cuman, ya Allah mah kayak gini ya ternyata ya susahnya gitu kan. Kalau untuk mama kayak cuman banyak-banyak minta maaf sama makasih. Maafnya tuh kayak dulu tuh emang belum bisa jadi anak yang baik, berbakti gitu kan. Kalau makasihnya, ya makasih udah ngurusin selama ini dan mau terima Riris jadi anaknya gitu. Pesan-pesan untuk ibu-ibu di luar sana sih, kalian harus tetap bahagia lahir dan batin, dan tetap waras, itu aja. Buat aku, ibu itu adalah segalanya. Arti di seorang ibu itu mempunyai tanggung jawab yang besar ya. Ibu itu hebat, ibu itu serba bisa. Selamat Selamat hari Hari Ibu.